Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait PR pemerintah di periode kedua ini. Kalau tadi disebutkan sempat pemerintah memang harus memfokuskan pada bidang infrastruktur, kemudian juga pada SDM. Kalau melihat bahwa kejadian yang beberapa hari Pak Emrus terjadi belakangan ini, jelang pelantikan, ada juga revisi undang-undang yang disahkan begitu. Nah, dengan adanya demo dan sebagainya, apakah ini kemudian berpengaruh begitu dengan kinerja kedepannya dari parlemen maupun dari perekonomian ataupun dari berbagai pihak gitu, Pak? Sebelum kita melihat pengaruhnya, saya mau menjelaskan dulu dari segi akademis gitu ya, bahwa demonstrasi itu adalah hak warga negara Republik Indonesia, hak demokrasi, dan itu kalau kita lihat dari teori sistem politik, itu yang disebut input. Jadi bisa dukungan, bisa juga tuntutan, aspirasi, demonstrasi. Nah, kemudian Jokowi sebagai pemimpin rejim, dia mengelolanya, mengeluarkan output. Output yang dihasilkan ada kemungkinan pertama mengeluarkan peraturan pemerintah atau apapun namanya. Nah, kalau memang Presiden membaca situasi dengan mendengar dari berbagai pihak, nah boleh jadi pengelolaannya itu apa yang dituntut oleh para demonstran itu bisa disetujui atau bisa sebagian atau bisa ditolak, begitu ya. Nah, kalau saya melihat demonstrasi kita yang sekarang, saya bisa kelompokkan itu pada 3 kelompok. Kelompok pertama memang dia punya keinginan kuat untuk melakukan sesuatu tuntutan tertentu terkait dengan revisi undang-undang KPK atau penundaan dari undang-undang tentang KUHP misalnya seperti itu. Di sisi lain memang ada yang sengaja ikut demonstrasi hanya sekedar ikut-ikutan saja. Tetapi juga ada di situ ada penumpang-penumpang gelap. Nah, saya melihat itu kelompok 1 dan 2 tadi yang pertama saya sebut itu biasanya berlangsung sampai jam 6. Tapi begitu di luar jam 6, maka itulah yang datang penumpang-penumpang gelap itu. Dan saya melihat ada relasi yang positif antara demonstran dengan polisi ketika sebelum ada katakanlah malam hari. Mereka selfie bersama itu, mereka bersalaman bersama dan lain-lain sebagainya. Dan bahkan para demonstran diantar oleh Pak Polisi untuk menuju tempat mereka masing-masing. Nah, dikala demonstrasi itu pada malam hari, oleh karena itulah para demonstran, kalau dia punya idealisme untuk menuntut sesuatu, hentikan saja sampai jam 6, setelah itu besoknya lagi dilanjutkan, supaya tidak dimanfaatkan oleh penumpang-penumpang gelap tersebut. Baik, jadi memang ada 2 skenario begitu ya, Pak, yang ditunggangi begitu. Kalau Bu Yani sendiri melihatnya seperti apa? Apakah kemudian yang terjadi beberapa hari terakhir ini menjadi berpengaruh begitu dengan parlemen ataupun dengan kebijakan yang atau menjadi PR ke depannya bagi pemerintah maupun juga parlemen begitu? Kalau pengaruh terhadap DPR ini saya rasa nggak terlalu signifikan ya, karena ini kan masa transisi ya kan, tetapi ini juga akan berefek kepada sistem yang berjalan di DPR ya kan. Secara teknis tidak berimbas, tetapi secara substansi soal sistem dia akan berimbas ya kan. Bagaimana kemudian lembaga sebagai perwakilan rakyat tidak mengakomodir aspirasi dari masyarakat, terutama undang-undang yang kemudian dipersoalkan. Yang kedua adalah ini berimbas pastinya kepada kinerja di pemerintahan, terutama bicara soal ekonomi. Kan imbasnya ada efek langsung, ada yang tidak langsung. Efek langsungnya adalah yang pertama bicara soal investasi jangka pendek umpamanya, atau bicara soal daya ungkit usaha. Ini kan juga berpengaruh kepada sistem sistem pengiriman para usaha-usaha kecil yang melakukan ekspor impor gitu kan. Efek yang kedua kemarin juga kemudian berimbas kepada penanaman modal ya kan. Ini kan juga akan berpikir ketika situasi tidak aman begitu ya, instabilisasi politik yang terjadi di Indonesia. Ini juga akan berpikir kalau terjadi seperti ini terus gitu kan, pastikan investasi akan ragu-ragu. Investor itu akan ragu-ragu untuk menanamkan investasi di sini. Kita melihat berapa 1 minggu yang lalu Aussie sama Inggris aja sudah memberikan soal warning soal travel ke Indonesia, dan ini juga berimbas kepada sektor pariwisata ya kan. Ini yang kemudian harus difikirkan. Oke lah, kemudian ada batasan-batasan tertentu yang harus difikirkan. Batasan-batasan tertentu ini difikirkan bersama, 3 pilar ini, eksekutif,
eksekutif, legislatif, dan masyarakat, sehingga tidak berimbas pada perekonomian di Indonesia. Ini yang kemudian yang harus segera dilakukan titik temu. Di dalam persoalan ini mungkin ya karena Jokowi akan dilantik ini kan 20 Oktober, tetapi dia masih menjadi presiden saat ini. Dan kemudian ada DPR baru. Segera mungkin kemudian dilakukan lobby-lobby politik antara eksekutif legislatif untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak kemudian terjadi demo setiap hari yang mempengaruhi kinerja perekonomian di Indonesia dalam waktu singkat, kan begitu. Baik, ini boleh saya tambahkan. Silakan, Pak. Saya pikir setuju apa yang dipandangkan Ibu tadi katakan bahwa lobby politik, karena politik itu sebenarnya seni berkompromi. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang bertentangan, berseberangan, biasanya akan ketegangan yang terjadi. Tapi ketika lobby politik dilakukan, ada kompromi, ada titik temu, itu soal biasa dalam konteks relasi antar politik. Oleh karena itu kita menyarankan para elit-elit politik kita yang menjadi para negarawan kita kumpullah bersama untuk membicarakan ini, memperbincangkan ini, dan tidak perlu pada posisi tertentu kita di posisi yang itu yang selalu kita perjuangkan, tetapi ada titik di mana kebersamaan, dan itu harus kita lakukan demi mengelola situasi politik kita di Indonesia. Hari pertama ini kan hari pertama kerjanya teman-teman DPR yang baru begitu, ya kan, bukan kemudian ini adalah sesi bulan madu, ya kan, bukan sesi bulan ragu, tetapi memikirkan mengenai persoalan instabilisasi politik dalam jangka waktu yang pendek ini kan bulan Oktober, Desember, jangan kemudian berpengaruh pada persoalan salah satunya adalah investasi gitu. Baik, berarti memang ini harus segera permasalahan seperti ini yang tadinya menghambat begitu kan, karena memang sebagai masyarakat sendiri juga menjadi dirugikan begitu karena ada beberapa juga transportasi yang tidak bisa beroperasi, kemudian juga ada beberapa jalan yang ditutup, yang ini membuat kemudian jadi malah berantakan kemana-mana begitu. Oleh karena itulah saya pikir teman-teman kita di DPR harus menuntaskan semua katakanlah undang-undang yang ditunda dan yang tertunda, termasuk revisi undang-undang KPK ini harus dituntaskan paling lambat Desember ini harus mereka tuntas. Jangan menjadi masalah yang berkepanjangan terus, karena kalau itu berkepanjangan akan diolah oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Parlemen jangan menunggu dilakukan bimbingan teknis dulu di partai. Memang dibutuhkan harus kerja cepat begitu. Kan kita tahu bahwa perwakilan rakyat ini kan kita berpikir bahwa mereka sudah tuntas pemahamannya mengenai fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Tetapi bagaimana dengan calon-calon yang baru kan? Belum tentu mereka kita masih menunggu begitu ya. Bapak Ibu, kami harus jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.